Hari ini ada kejadian lucu. Seorang teman di grup WhatsApp tiba-tiba punya teori yang sangat canggih terhadap situasi politik menjelang Pilpres ini. Coba perhatikan baik-baik, dia bilang begini. Kita ini harusnya bersyukur pada seorang Jokowi. Dia berani mengorbankan Gibran anaknya untuk berpasangan dengan Prabowo. Jokowi itu tahu bahwa Prabowo itu sebenarnya tidak berubah dari dulu. Tetapi untuk mengamankan Prabowo, kalau dia menang nanti, sudah disiapkan Gibran untuk mengantisipasinya. Percaya deh, Jokowi lebih tahu dari kita semua. Dia berkorban untuk kita dan juga bangsa Indonesia. Begitu kata temanku itu. Saya sampai kaget. What? Teori konspirasi apa lagi ini? Lalu saya ketawa ngakak dan gak percaya bahwa saya punya teman yang selugu ini. Padahal dia adalah petinggi di sebuah perusahaan besar. Logika berpikir yang teman saya berikan itu adalah logika buta tanpa didasarkan fakta dan peristiwa. Dia mungkin cinta mati sama Jokowi sampai membenarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Jokowi, apapun kesalahan yang Jokowi perbuat. Kalau di kelompok sebelah ada yang namanya Salawi atau semua salah Jokowi, di kelompok sini ada yang namanya Josenar atau Jokowi selalu benar. Jokowi nggak ada salahnya buat mereka lah pokoknya. Dia nabi buat mereka. Dia berhala, nggak ada cacatnya. Kalau Jokowi naik mobil nabrak tiang listrik misalnya, tiang listriklah yang salah karena tidak mau minggir. Oke, tapi nggak apa-apa. Kadang saya merasa saya harus lebih menyederhanakan logika berpikir kita. Karena banyak orang yang masih awam politik dan begitu gampang dimasukkan teori-teori sampah yang ditelannya bulat-bulat tanpa merasa perlu memfilter dengan logika. Dia hanya terbawa emosi karena rasa cinta yang luar biasa. Coba kita bedah sedikit. Benarkah bahwa keberadaan Gibran di samping Prabowo adalah bagian dari penyelamatan Indonesia oleh Jokowi untuk mengontrol Prabowo itu sendiri? Gak mungkin banget. Gak mungkin. Sangat gak mungkin. Sini, saya kasih teori yang lebih masuk akal dan mungkin dia akan ngeri mendengarnya. Pertama nih ya, kalau Prabowo jadi presiden nanti, ini misalnya ya, yang pertama kali dia akan kuasai pasti pertahanan dan keamanan. Dan itu berarti TNI dan Polri. Orang-orang Jokowi di TNI dan Polri sekarang sudah pastilah akan diganti dengan orang-orangnya Prabowo. Ya jelaslah, Prabowo mana mau dia berkuasa nanti, tetapi di sekelilingnya itu ada orang-orangnya Jokowi. Dia butuh keamanan, apalagi dia nanti yang pegang tongkat kekuasaan. Kaki-kaki Jokowi yang selama ini dia jadi presiden ditaruh di berbagai lini, itu akan dipotong besar-besaran supaya tidak jadi musuh dalam selimut oleh Prabowo. Apalagi Prabowo juga belajar bahwa begitu mudahnya Jokowi mengkhianati PDI Perjuangan dan Megawati yang selama ini membesarkan dia. Berarti kemungkinan besar Jokowi bisa saja akan mengkhianati Prabowo nantinya. Prabowo di dalam hati pasti sudah sulit percaya pada Jokowi. Kalaupun dia sekarang masih baik-baik saja, itu karena dia memanfaatkan Jokowi supaya bisa menjadi presiden saja. Gibran pasti hanya akan disuruh diam karena Gibran adalah representasi Jokowi, jadi juga merupakan ancaman buat Prabowo. Apalagi untuk Prabowo, Gibran itu anak ingusan yang nggak tahu apa-apa, yang hanya dipakai namanya saja. Kalau Gibran sampai sekarang masih terlihat percaya diri, itu karena bapaknya masih presiden aja. Coba kalau nanti enggak, pasti loyo juga. Dan orang-orang Jokowi yang sering ngomong, tegak lurus Jokowi, tegak lurus Jokowi, itu hanya punya dua pilihan nantinya. Ikut Prabowo atau disingkirkan. Dan orang-orang tegak lurus itu sudah pasti sebagian besar nantinya akan mengkhianati Jokowi dan merapat ke Prabowo
Karena sifat dasarnya mereka memang oportunis, bukan idealis. Mereka hanya mencari selamat untuk dirinya sendiri saja. Toh, nanti juga dapat kursi komisaris, mau kursi menteri di zaman Prabowo jadi presiden. Mimpi. Di belakang Prabowo itu ada ribuan orang dari partai-partai dan orang lama yang sudah antri sejak lama. Komisaris juga nantinya bukan di perusahaan utama, tapi di cucu perusahaan yang sudah pasti gajinya nggak cukup biayain satu proposal. Jadi kalau Prabowo misalnya nih ya, misalnya nanti jadi presiden, jangan mimpilah bahwa Jokowi akan sekuat sekarang ketika dia masih jadi presiden. Jokowi sudah pasti dilemahkan dan disingkirkan karena Prabowo nggak mau ada ancaman. Ini teori yang sederhana sebenarnya, yang seharusnya juga seorang Jokowi tahu itu. Selama ini Jokowi dikelilingi oleh orang-orang idealis yang mengawal dirinya, seperti Adian Napitupulu, yang nggak pernah minta apa-apa tuh dari Jokowi. Tapi Jokowi ternyata sekarang merasa lebih baik berteman dengan orang-orang yang sering memuji dirinya, menjilat dirinya, dan meninggalkan orang-orang idealis yang selama ini bersama dengannya. Jokowi harusnya paham bahwa para penjilat yang bersamanya sekarang ini kelak akan menikamnya dari belakang ketika dia sudah tidak lagi dibutuhkan. Jadi bangunlah segera sekarang kawan yang masih bermimpi bahwa Jokowi adalah Superman. Dia manusia biasa yang pasti punya titik kesalahan. Sehebat-hebatnya dia bermain catur, pada akhirnya ada titik dia terjebak permainan lawan. Bukan karena dia tidak pintar, tetapi karena dia terlalu percaya diri bahwa dia akan menang, sehingga tidak waspada terhadap jebakan maut di depan yang menantinya. Seruput dulu kopinya kawan-kawan. Mari kita bongkar semua. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini tak hanya Ganjar dan PDIP, Jokowi dan keluarga juga bikin bingung rakyat. Ya, anggap bahwa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membingungkan rakyat tidak sepenuhnya benar karena ada pihak lain yang juga sama-sama membingungkan. Menurut Direktur Eksekutif Foxpol Center Research dan Consulting Pangi Syarwi, posisi Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI yang didapat dalam tempo 2 hari setelah menjadi anggota juga membingungkan rakyat. Ya, sebenarnya soal membingungkan ini dilematik. Di suatu sisi, kan Kaisang sendiri menjadi ketum PSI adalah peristiwa yang sangat mengagetkan. 2 hari pakai jaket artinya seperti ninja lah, yang lompat-lompat seperti itu jalan ninja. Karir politik Kaisang itu juga membingungkan rakyat. Sebetulnya ucap Pangi kepada kantor berita politik RML Senin 18 Desember 2023. Terlebih lanjut, Pelangi Kaisang yang sebelumnya mengaku ogah terlibat dalam politik praktis dan lebih ingin fokus ke bisnis, malah mengikuti jejak ayah, kakak, dan kakak iparnya. Rakyat juga bingung soal Kaisang itu, yang dulu katanya konsisten juga jual martabak saja, dagang bisnis saja, supaya tidak ada konflik kepentingan. Sekarang terjun ke politik tidak main-main, itu juga membuat rakyat bingung terangnya. Selain itu, lanjut Pangi, sikap politik Presiden Joko Widodo yang tidak konsisten terkait keluarganya, yang tidak akan terlibat dalam politik praktis, sebab faktanya anak dan menantu Jokowi malah pelaku politik praktis. Itu juga inkonsistensi Presiden Jokowi itu juga membuat rakyat bingung. Jadi bukan hanya Ganjar dan PDIP yang inkonsistensi, ujarnya. Faktanya hari ini Mas Bobi mau dijadikan Gubernur Sumut, Kaisang jadi ketum Partai Gibran, jadi cawapres, semua punya konflik kepentingan. Ini konsistensi Presiden Jokowi. Teman-teman, memang ini terjadi karena ada banyak hal-hal yang memang harus kita perhatikan lebih dahulu lagi. Teman-teman, dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman. Terima kasih. Lensa Netizen melaporkan.